Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Perkenalkan, saya Beatrice Natalini, guru kelas 4 dari salah satu SD yang berada di lingkungan pedesaan SD Negeri Batur 4, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan strategi merdeka belajar yang coba saya terapkan di SD tempat saya mengajar. Memilih untuk menjadi guru tentu bukanlah hal yang mudah, namun patut untuk diperjuangkan. Karena ke depan, anak-anak yang kita didik inilah yang akan menentukan kebudayaan di masyarakat tercipta. Mengingat bahwa kita sebagai guru haruslah menuntun murid sesuai dengan zamannya, maka merupakan tantangan tersendiri bagi saya untuk bisa memfasilitasi anak merdeka belajar dengan sarana prasarana yang terbatas di lingkungan pedesaan tempat saya mengajar. Strategi yang saya terapkan untuk mengatasi tantangan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, tidak lupa bahwa penting untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila dalam setiap kegiatan di sekolah. Hal tersebut merupakan langkah awal untuk menanamkan budi pekerti yang baik kepada setiap anak. Kedua, melakukan asesmen diagnostik. Yang saya akan bahas saat ini adalah untuk melakukan asesmen diagnostik non-kognitif yang biasa saya lakukan sebelum memulai pembelajaran. Hal tersebut ternyata cukup efektif untuk mengetahui apa yang dirasakan anak atau bagaimana gaya belajar anak. Hal tersebut juga membantu saya untuk bisa bersikap seperti berusaha mengembalikan anak yang kurang baik atau mengikuti gaya belajar mereka sehingga anak-anak akan belajar dengan lebih nyaman dan menyenangkan. Ketiga, membuat kesepakatan kelas. Selain membantu saya dalam menciptakan kelas yang kondusif, juga akan membuat anak lebih merdeka dalam proses pembelajaran. Mereka akan lebih senang hati dan bertanggung jawab dalam mematuhi aturan-aturan yang mereka buat bersama saya. Keempat, memberi apresiasi kepada anak, tidak hanya dalam hal kognitif, namun juga sikap dan keterampilan anak selama kegiatan di sekolah. Selain dengan bentuk ucapan, saya juga membuat dinding apresiasi di kelas. Dengan adanya dinding apresiasi yang saya buat, saya dan anak-anak akan lebih memahami kemampuan atau potensi yang dimiliki anak. Karena setiap hari atau setiap pembelajaran berlangsung, nama anak bisa berpindah sesuai tingkat kemampuan mereka masing-masing. Sebagai contoh, pada mata pelajaran matematika, anak A akan berada di tempat paling atas, sedangkan anak B berada di tempat paling bawah. Namun pada kesempatan lain, misalnya pelajaran seni musik, anak B akan berada di tempat paling atas, sedangkan anak A di tempat paling bawah. Nah, dengan begitu kita bisa mengetahui si anak A akan lebih berpotensi untuk mata pelajaran matematika dan si anak B akan lebih berpotensi pada mata pelajaran seni musik. Tanda petir yang saya berikan pada nama anak berarti bahwa pada saat itu ada sikap anak yang kurang baik atau melanggar kesepakatan kelas. Hal tersebut juga membuat anak mampu mengatur dirinya sendiri dan membuat setiap siswa di kelas saling mengingatkan untuk terus bersikap baik. Kelima, kegiatan pembelajaran yang kontekstual. Sesuai dengan tempat tinggal anak di daerah pedesaan, maka saya akan mengaitkan pembelajaran dengan kejadian atau kegiatan yang relevan dengan aktivitas tempat anak tinggal. Mengembangkan kegiatan proyek sesuai dengan potensi atau sumber daya yang ada di sekitar tempat saya mengajar. Keenam, pembelajaran menggunakan teknologi yang ada. Seperti yang sudah sering saya temui, tidak sedikit anak di daerah desa yang belum memiliki akses bersosial media atau mengakses pengetahuan melalui gadget. Beberapa anak dibatasi karena orang tua yang memperhatikan tentunya mengatur waktu bermain HP, dan sebagian besar terbatas karena HP adalah milik orang tua dibawa ketika bekerja dan tidak ada waktu untuk anak bisa membuka HP sebagai salah satu sumber belajar di rumah. Selain itu, pembelajaran menggunakan laptop atau komputer di sekolah juga tidak mudah untuk dilakukan mengingat kurangnya fasilitas yang memadai. Meski terbatas, saya mencoba tetap memfasilitasi anak dengan media yang saya punya, seperti sesekali menonton video, mendengarkan musik, mencari di Google sesuai dengan materi yang akan dipelajari anak pada saat itu. Secara bergantian, anak bisa menggunakan laptop atau HP yang saya bawa sekolah, supaya ke depan anak tidak gagap teknologi. Ketujuh, beri ruang untuk anak bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja.
Guru adalah sebagai penghubung anak dengan sumber belajar. Selain dengan media teknologi, mencari informasi juga bisa didapat dari orang-orang di sekitar anak, seperti orang tua, saudara, tetangga, dan sebagainya. Sehingga anak bisa mengeksplor dirinya, keluar, belajar mandiri, mendapat pengetahuan yang mungkin tidak didapat dari gurunya. Kedelapan, beri kesempatan pada anak untuk bisa memilih minat dan bakat anak pada saat pemilihan ekstrakurikuler. Di SD tempat saya mengajar terdapat ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka dan ekstrakurikuler pilihan. Tidak seperti sekolah pada umumnya, ekstrakurikuler di SD saya lebih bervariasi, yaitu ada diantaranya ekstra musik, nyanyi, tari, gambar, seni kria, pantomim, dan olahraga. Masing-masing guru mendapat satu bagian untuk bertanggung jawab menuntun anak mengembangkan bakat dan minatnya. Selain membuat guru terus belajar mengasah kemampuannya, juga akan membuat murid lebih merdeka karena mereka dapat memilih dengan pilihan yang lebih variatif. Dari strategi yang saya sampaikan, maka harapan kedepannya sesuai dengan kutipan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya akan tercapai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat.